Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian yang berbahagia, pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Dan karena sekarang ini adalah bulan puasa, maka jadwal kuliah kita yang tadinya hari Jumat sore jam 4 lewat itu dialihkan ke hari Minggu jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Karena kalau kita laksanakan jadwal seperti biasa, maka ini dapat mengganggu aktivitas kawan-kawan yang sedang melaksanakan ibadah puasa, terlebih-lebih menjelang buka puasa di sore menjelang maghrib. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Tentu saja sesungguhnya tanpa dijelaskan pun pasti kawan-kawan sudah paham bahwa manusia itu adalah sebagai makhluk individu. Makhluk individu itu makhluk perseorangan dan makhluk sosial. Sosial itu adalah makhluk yang bermasyarakat, ya, makhluk yang kehidupannya bersama-sama begitu. Kawan-kawan sekalian, pertama saya akan menjelaskan bahwa manusia dan makhluk Tuhan lainnya. Manusia secara fisik hampir sama dengan makhluk hidup lainnya. Kenapa hampir sama? Karena memiliki unsur-unsur yang mendukung untuk hidup, ya. Apa unsur-unsurnya? Ya, ada nyawa, ada perut, ada mulut, ya, dan perangkat-perangkat lainnya. Sehingga dikatakan secara fisik hampir sama. Manusia secara khusus tentu saja berbeda dengan makhluk lainnya. Karena manusia sebagai makhluk Tuhan itu paling sempurna, ya. Kenapa sempurna? Karena memiliki akal, sedangkan makhluk lainnya seperti hewan, binatang itu tidak memiliki akal. Jadi manusia dan binatang itu yang membedakan adalah akalnya, walaupun secara fisik tadi itu hampir sama, ya, unsur-unsurnya ada punya perut, punya tangan, punya kaki gitu, ya. Nah, hewan juga kira-kira seperti itu, ada kakinya, ada perangkat-perangkat lainnya juga. Walaupun tidak sama persis dengan manusia dalam unsur-unsur yang mendukung untuk hidup hewan tersebut. Kawan-kawan sekalian, dengan akalnya manusia bisa menyebut atau mengkategorikan sesuatu, atau manusia bisa membuat konsep. Jadi jelas dengan kelebihan akal budi manusia mampu berpikir, mampu menciptakan sesuatu, ya, mampu membuat konsep, misalnya konsep tentang bagaimana cara mengajar yang baik, konsep tentang bagaimana cara mengelola negara, konsep bagaimana cara mengelola perguruan tinggi, konsep bagaimana cara mengelola kampanye dan lain sebagainya. Itu karena memang kelebihan manusia yang punya akal budi tersebut, sedangkan hewan tidak punya. Hewan atau binatang tidak punya konsep, tidak punya akal budi. Dia beraktivitas sehari-hari itu karena dengan adanya nurani, dengan adanya insting, ya. Ada misalnya anjing bisa mampu melacak tentang benda-benda terlarang, ada yang bisa mengantarkan surat, ada gajah yang bisa main bola. Itu bukan karena akalnya, bukan karena kemampuan akal pikirannya, tapi karena insting dari hewan tersebut. Itulah yang membedakan manusia dengan hewan. Dalam ilmu logika, hewan itu ya sama dengan manusia. Bahkan manusia itu juga disebut hewan, hanya
hewannya adalah hewan yang berakal. Jadi hewan yang berakal itulah manusia. Dengan akal akhirnya manusia memiliki kemampuan berpikir, ya. Berpikir sebagai perbuatan operasional dari akal yang mendorong untuk aktif berbuat demi pemenuhan kebutuhan dan peningkatan hidup manusia. Jadi kalau kita bisa bekerja, bisa mencari makan, bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bisa menyekolahkan anak, bisa membantu orang lain, nah itu karena manusia itu punya kelebihan akal budi, punya kelebihan akal untuk berpikir, ya. Sehingga ia bisa mengelola keluarganya dengan baik, mengelola negara ini, mengelola bangsa ini, dan bisa melaksanakan kegiatan pendidikan juga secara baik karena punya akal dan kemampuan. Jadi fungsi akal itu, kawan-kawan sekalian, adalah untuk berpikir. Berikutnya adalah apa itu kebutuhan manusia? Ya, kebutuhan manusia secara umum itu ada dua, ya, kebutuhan jasmani atau kebutuhan biologis dan kebutuhan mental atau psikologis atau kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani itu kebutuhan, ya, makan sehari-hari, ya, minum, ya, itu adalah kebutuhan biologis. Bahkan kebutuhan yang sifatnya seksual itu adalah kebutuhan biologis. Kalau kebutuhan yang sifatnya non biologis atau rohani itu adalah kebutuhan-kebutuhan hiburan, kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mental, kebutuhan-kebutuhan ketenangan, ya, sehingga orang mencari hiburan, refreshing dan lain-lain, itu dalam rangka memenuhi kebutuhan psikologis atau kebutuhan rohani. Kalau kita mencari makan, kemudian mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari, itu namanya kebutuhan usaha untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Berikutnya, kawan-kawan sekalian, menurut Abraham Maslow ada 5 kebutuhan manusia. Jadi manusia sebagai makhluk individu dan sosial itu mempunyai 5 kebutuhan. Yang pertama kebutuhan primer atau kebutuhan yang sangat fundamental, kebutuhan pokok, ya, sandang gitu kan, seperti makan, minum, pakaian, seksual dan lain-lain. Ini adalah kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Yang kedua kebutuhan rasa aman dari perlindungan, ya. Apa contohnya? Misalnya bebas dari rasa takut, terlindungi bahaya, terlindungi dari ancaman penyakit COVID-19 misalnya, kemudian terlindungi dari peperangan gitu kan, dan lain-lain. Ini adalah contoh daripada kebutuhan-kebutuhan penunjang lainnya, ya. Orang pasti ingin terhindar dari rasa takut. Orang ingin terlindungi dari bahaya. Orang pasti ingin terhindar dari penyakit, dari bahaya perang dan lain-lain. Nah, itu adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, ya. Sedangkan kebutuhan pokok manusia itu tentu saja adalah kebutuhan makan, minum, pakaian, seksual dan lain-lain. Yang ketiga, kebutuhan manusia itu adalah kebutuhan yang sifatnya sosial. Contohnya dicintai. Dicintai itu, kawan-kawan sekalian, adalah sebagai sebuah kebutuhan. Ya, dicintai oleh atasannya, disukai oleh atasannya, dicintai oleh lawan jenisnya, dicintai oleh orang tuanya, dicintai oleh anaknya. Tentu ini adalah sebagai sebuah kebutuhan. Dan juga diperhitungkan
orang itu butuh diperhitungkan. Jadi bagaimana eksistensi kita dalam sebuah organisasi misalnya tanpa diperhitungkan, itu kita seolah-olah tidak mempunyai arti apa-apa. Tetapi dalam sebuah organisasi, eksistensi kita diperhitungkan orang sebagai pemikir, misalnya sebagai ahli membuat proposal, sebagai ahli menghitung, ya, sebagai ahli membuat konsep. Itu adalah kelebihan-kelebihan kita sebagai manusia, di mana kita butuh diperhitungkan secara pribadi dan tentu saja diakui sebagai anggota masyarakat. Nah, kalau kita sebagai pribadi tidak diperhitungkan sebagai anggota masyarakat, maka kita tentu saja merasa kurang lengkap atau kurang sempurna lah gitu ya. Kemudian juga kebutuhan akan penghargaan, misalnya dihargai kemampuan kita, dihargai karena jabatan kita, kedudukan kita, dan lain-lain. Itu semua adalah kebutuhan-kebutuhan manusia yang sifatnya sekunder atau kebutuhan-kebutuhan penunjang ya. Kita sebagai manusia dalam sebuah komunitas di masyarakat tentu saja butuh dihargai sebagai anggota masyarakat. Dan contoh-contoh dihargai itu misalnya ketika ada tetangga kita resepsi pernikahan atau hitanan, maka biasanya kita diundang untuk memberikan doa restu, dan undangan itu tentu saja adalah sebagai sebuah penghargaan. Jadi sangat salah kalau ada orang tidak mau diundang, karena undangan itu adalah sebagai sebuah penghargaan. Berarti undangan itu adalah sebagai salah satu kebutuhan yang diinginkan oleh manusia. Kemudian ada kebutuhan aktualisasi diri, misalnya ekspresi diri, memaksimalkan potensi diri, kreativitas. Ya, jadi kalau kita sebagai seorang manusia ya di sebuah masyarakat misalnya memaksimalkan potensi kita, ya kita bisa ahli dalam seni, maka kita bisa memaksimalkan potensi kita dengan cara membuat karya-karya seni. Keahlian kita misalnya dalam sebuah organisasi, maka tentu saja di masyarakat kita harus mengekspresikan diri aktif dan memberikan kontribusi dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan, misalnya kumpulan pemuda, kemudian remaja masjid, dan lain-lain. Itu adalah kebutuhan aktualisasi diri. Berikutnya, kawan-kawan sekalian, manusia sebagai makhluk individu, makhluk perseorangan. Individu berasal dari bahasa Latin, artinya individuum, yang artinya tak terbagi. Jadi manusia lahir merupakan makhluk individual yang bermakna tidak terbagi atau tidak terpisah antara jiwa dan raga. Jadi ketika kita dikatakan sebagai pribadi, sesungguhnya itu adalah terminal akhir yang sudah tidak bisa dipecah lagi, karena jiwa dan raga kita adalah sebagai sebuah pribadi, sebagai sebuah perorangan ya. Kemudian dalam perkembangannya manusia sebagai makhluk individu tidak hanya bermakna kesatuan jiwa dan raga, tetapi akan menjadi khas dengan corak kepribadiannya. Artinya kepribadian seorang individu berbeda dengan individu lainnya walaupun saudara kembar. Nah, ini sudah pasti ya. Itulah yang disebut sifat dan karakternya yang berbeda. Jadi manusia sebagai individu tentu berbeda dengan individu-individu manusia lainnya, karena masing-masing individu yang terdiri dari jiwa dan raga itu mempunyai sifat dan karakter yang berbeda-beda, walaupun misalnya saudara seibu sebapak atau saudara kembar. Jadi dalam hal karakter, sifat itu pasti berbeda, walaupun mungkin saja kalau
satu keluarga itu dia punya kesamaan sifat ya, tapi kalau sama persis itu nggak mungkin ya, karena berbeda dengan individu lainnya. Kemudian yang berikutnya, sebagai individu manusia mengalami pertumbuhan secara fisik dan perkembangan secara mental. Secara fisik dari kecil, kemudian menginjak remaja, kemudian menginjak dewasa, dan kemudian menjadi tua. Kemudian secara mental, dari mentalnya misalnya kekanak-kanakan menjadi lebih dewasa dan tentu saja menjadi lebih matang. Jadi sebagai individu manusia punya pertumbuhan baik secara fisik maupun secara mental atau psikologis. Ada 3 pandangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Satu, pandangan aliran nativistik yang menyatakan pertumbuhan ditentukan atas dasar faktor individu sendiri, termasuk kemiripan dengan orang tua, bakat dan potensi. Yang kedua, pandangan empiristik menyatakan bahwa pertumbuhan manusia didasarkan pada faktor lingkungan dari luar individu, lingkungan fisik dan sosial. Yang ketiga, ini perpaduan, yaitu aliran konvergensi menyatakan bahwa pertumbuhan manusia itu secara fisik dan mental dipengaruhi atas dasar individu dan lingkungan. Nah, inilah yang kemudian dipakai oleh para ahli untuk menyimpulkan bahwa perkembangan dan pertumbuhan manusia itu di samping dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Seseorang misalnya dengan bakat kori begitu ya, atau dengan bakat seni, dari sejak dia lahir suaranya sudah enak gitu, nyanyinya sudah merdu begitu, tetapi kemudian ditopang, dia belajar ilmu seni, belajar ilmu seni baca Al-Quran, lingkungannya, maka kemudian menjadilah ia seorang ahli seni, seorang qori yang betul-betul mahir dalam bidang seni baca Al-Quran. Nah, itulah yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia secara fisik dan mental itu dipengaruhi oleh faktor individu berupa bakat dan faktor lingkungan sosial, yaitu lingkungan yang mendukung pengembangan bakat dari individu tersebut. Sekali lagi kawan-kawan sekalian, bahwa ada 3 pandangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama adalah nativistik yang dipengaruhi oleh faktor individu ya, seperti bakat dan potensi, dan yang kedua faktor empiristik yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Dan yang ketiga adalah pandangan yang menggabungkan 2 teori tadi, yaitu teori konvergensi yang menyatakan pertumbuhan dan perkembangan manusia didasari oleh faktor individu dan lingkungan. Kawan-kawan sekalian yang berbahagia, saya kira itu dalam pertemuan kali ini yang dapat saya sampaikan. Nanti minggu depan kita akan melanjutkan masih dengan tema manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Kita akan menjelaskan tentang sub temanya, itu tentang manusia sebagai makhluk sosial. Terima kasih atas kebersamaannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.